Halo semuanya, eee, terima kasih, sudah mengklik YouTube channel saya. Eee, Baik, untuk yang pertama, saya ingin mengisi konten, YouTube saya dengan, eee, berbagai kegiatan, salah satunya adalah webinar, ya. Ini ada webinar dari teman saya lah, namanya Mas Reza Firmansyah. Eee Beliau ini kerja di Leica Geosystem, jadi ya lebih berkutat dengan ya geodesi, dengan ya teknik-teknik pengukuran lah. Jadi pada seminar kali ini ya sharing knowledge lah. Eh, kita akan lihat dan kita akan pelajari materi-materi yang akan disampaikan oleh Mas Reza Firmansyah yang memang sudah ahli lah di bidangnya kan. Eh, Oke, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari konten saya dan semoga konten-konten saya berikutnya akan menginspirasi teman-teman semua dan memiliki nilai yang positif pastinya. Oke, lanjut saja uh, seminar dari Mas Reza Firmansyah. Check it out. Oke, terima kasih untuk yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali saya sebagai moderator ingin membuka acara apa ya presentasi presentasi ini ya lintas angkatan ya lintas angkatan apa internal angkatan ya. Ini pertama kita ini dari acara rangkaian anggota angkatan yang salah satunya Japir yang mendapat giliran pertama dalam ini undian kemarin udah diundi. Jadi Undi pakai apa nih undinya? diundi, benar. Oke, Pak Mes, apa Mas Reza Firmansyah ini bekerja di Leica ya, Fir ya, di Leica Betul. Geosystem dan akan mencoba mempresentasikan terkait apa teknikal ya, teknikal di Leica tersendiri dengan menggunakan apa apa Fir namanya Fir? Monitor Eh, Terrestrial laser scanner. oh terrestrial laser scanner. Nah, Iya. ini bagus sekali dan cocok sekali untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia cadangan nih, cadangan sumber daya, baik itu yang kayak Papsiopan lagi apa ya pasir kuasa, itu bagus nih bisa diaplikasikan di lapangan. Oke, waktu dan tepat, Reja, silakan, Fir. Oke. Oke, Ya, terima kasih kepada Mas Iqbal di sini ya sebagai moderator. Wah. Jadi ya terima kasih buat kesempatannya juga pada malam hari ini karena kita sudah agak telat nih ya. Dari jadwal awal jam 8 gitu, kita mundur sampai 8.17, 17 menit sudah berlalu gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Di sini ya sebagaimana sudah kita utarakan sebelumnya ya. Jadi kita coba akan sharing ya, lebih ke sharing. Bukan untuk membrainwash tapi untuk sharing saja mengenai teknologi terrestrial laser scanner gitu. Karena sekarang semua itu serba digital ya. Kita sudah sangat merasakan dunia digital itu sangat-sangat masif kita rasakan ya gitu, dari mulai peta yang berbasis digital, data yang berbasis digital, bahkan data geospasial sekarang itu merupakan salah satu data yang memang dibutuhkan ya. Hampir 70% data geospasial itu diperlukan. Nah, data geospasial ini sebenarnya datang dari mana sih gitu? Data geospasial ini sebenarnya datang dari beberapa teknologi-teknologi atau sensor-sensor yang berbasis survei gitu. Nah, salah satunya ini yang akan saya bawakan adalah terrestrial laser scanner ini, gitu.
Nah, mungkin sebelumnya ya perkenalkan diri dulu. Waduh, kalau yang belum kenal ya. Nama saya Reza Firmansyah. Saya dari angkatan 08 ya, 2008 gitu di sini. 2018 sampai 2019 saya bekerja di Pratama Widya sebagai site engineer dengan Mas Iqbal di situ. Waktu itu di Bendungan Tukul. Lalu 2019 saya pindah ke Leica gitu dan bergabung di internship untuk geotechnical monitoring. Jadi beberapa sensor data geospasial yang berbasis monitoring saya pernah terapkan juga, pernah saya pakai, pernah saya lakukan untuk analisis data monitoring deformasi dari adanya pergeseran bendungan, pergeseran slope seperti itu. Lalu juga di 2020 hingga sekarang saya kembali dipercaya nih untuk divisi konstruksi engineering sebagai solution engineer-nya. Jadi di sini saya memadukan beberapa teknologi, beberapa software, beberapa solusi yang bisa kita deliver untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Nah hari ini kita akan ada tiga poin utama yang kita akan bahas, yaitu Leica Reality Capture. Jadi nanti akan kita bahas apa sih Reality Capture itu dan apakah seberapa penting Reality Capture tersebut. Lalu yang kedua digitalisasi, di mana bagaimana kita membuat digital dari objek yang ada kayak gitu. Semudah apa nanti kita akan lihat simpelnya. Lalu yang ketiga juga kita akan bahas mengenai studi kasus ya, studi kasus yang sudah pernah kita lakukan dengan menggunakan terrestrial laser scanner ini. Gitu. Jadi nanti juga terkait delivery data seperti apa, nanti kita akan lihat. Nah, kita berlanjut ke part 1 nih, di mana kita akan bahas reality capture. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih yang ada di sini. Waduh. Ada Mas Andes juga di sini. Saya sapa dulu Mas Andes nih, baru join di sini nih. Halo Mas Andes. Ya. Jadi apakah ada yang tahu nih mengenai reality capture? Mungkin ada yang tahu mengenai reality capture? Toto tahu kayak itu Toto tuh. Toto ya. Masih awam masih awam. Ya, salah satu. Jadi teknologi atau penerapan dari reality capture adalah yang dipakai Toto nih sekarang nih. Background yang dipakai Toto tuh seperti itu tuh. Nah, jadi sebenarnya yang dipakai Toto itu adalah background virtual gitu. Itu dibuat dengan menggunakan terrestrial laser scanner ini sebenarnya. Gitu. Ini salah satu contoh aplikasi terrestrial laser scanner di tempat lain. Gitu. Nah, dulu kalau kita mengukur sesuatu, lalu kita menggambar sesuatu itu benar-benar secara analog ya, secara benar-benar kuno banget lah gitu ya, manual seperti itu, kita bilang manual. Masih ingat waktu kita kuliah lapangan, ya kan, kita menggambar suatu existing area, ya kan, untuk mendapatkan kontur daerah tersebut kita menggunakan plan table ya, masih ingat ya semua ya. Nah, plan table itu sebenarnya betul. Plan table itu sebenarnya salah satu alat survei gitu kita bilang yang sangat-sangat konvensional gitu. Jadi setelah teknologi dulu itu memang dibilang juga teknologi plan table itu alat lah ya, kita bilang alat gitu untuk memudahkan kita, membantu kita menggambar existing atau kita mengcapture data lahan di lapangan seperti itu. Nah, lalu makin ke sini ya kan ada namanya total station di atas itu. Nah, total station ini juga mengcapture data existing di lapangan gitu. Kita bisa membuat peta kontur itu dari data total station seperti itu. Nah, tapi makin ke sini lagi, orang kan semua pengen dimudahkan ya seperti itu ya. Total station masih ribet ya kan, masih satu poin per detik gitu. Belum ada objek yang kita bisa dapatkan secara langsung. Nah, sekarang sudah ada namanya drone lagi yang bermain di sana gitu. Ya kan? Nah, setelah drone, sebenarnya sebelum drone ini sudah ada teknologi namanya terrestrial laser scanner gitu. Nah, kita beralih nih dari analog atau konvensional ke digital semua gitu. Jadi dari data digital ini kita bisa dapetin apa? Kayak misalkan kita capture data existing lahan, kita bisa dapat generate kontur di sana. Gitu, dapat data DTM, digital terrestrial model kayak gitu. Bahkan juga DEM.
digital elevation modeling seperti itu. Kita dapat data itu secara menyeluruh dalam satu waktu dengan menggunakan teknologi ini seperti itu. Nah, di sini reality capture, apa sih reality capture itu? Nah, ini dia penjelasannya. Jadi sebuah proses mengcapture objek atau benda atau apapun yang ada di sekitar kita, ya kan, menjadi data digital atau kita istilahkan sesuatu yang menjadi soft copy atau soft file. Dengan menggunakan apa? Menggunakan apapun yang ada yang bisa kita lakukan. Misalkan kita menggunakan HP nih buat mengambil foto gitu. Nah, itu kita dapat digital, tapi hanya berupa foto saja. Lalu kita bisa mengambil video juga dari kamera gitu kan. Nah, tapi hanya foto dan kamera. Nah, reality capture itu lebih dari itu gitu. Jadi reality capture ini kita bisa mendeliver data 3 dimensi gitu. 3 dimensi serta juga kita bisa mendapatkan data apa pengukurannya. Kita bisa bermain-main dengan data tersebut, kita bisa explore data tersebut lebih jauh menurut expertise kita masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman banyak di sini di tambang, itu sangat kita bisa bermain untuk capture data existing lahan, kita untuk batas iup bisa, lalu untuk generate kontur langsung di model tersebut, DTM kita bisa create, bahkan DEM kita bisa create. Lalu kita juga bisa untuk mengkalkulasi volume. Nah, itu dia. Volume dari apa? Volume dari stockpile batu bara, seperti itu. Jadi dengan reality capture ini aplikasinya sangat luas, gitu. Untuk teman-teman di konstruksi seperti apa? Konstruksi membutuhkan as-built drawing, di mana kalau Indonesia nih, kita gambarnya nih masih manual dan biasanya kalau di konstruksi itu kejar progres ya, Mas Iqbal gitu ya, Mas Iqbal ya. Kalau kita nggak cepet, kalau kita nggak cepat progres, kita nggak cepat dibayar kan gitu ya, Mas Iqbal ya. Iya, betul. Nah, itu dia. Bahkan biasanya keteteran tuh di as-built drawing. Nah, dengan data reality capture ini untuk PO6, wah cepat sekali. Bahkan membantu sekali. Bahkan untuk integrasi antar divisi gitu. Antar divisi operasional, operasi yang di lapangan, bahkan hingga ke manajemen, top manajemen itu bisa melihat progresnya secara langsung, secara live gitu, dengan hanya membuka data saja seperti itu. Nah, lalu apa sih yang reality capture tawarkan gitu? Apa sih yang data reality capture ini tawarkan? Pertama, completeness. Kita dapetin data benar-benar komplit, yaitu apa? Benar-benar objek yang identik sama dengan apa yang ada di realnya, apa yang ada di mata kita, yang kita tangkap, seperti itu. Lalu yang kedua, akurasi. Betul, akurasi ini pengukurannya ya, dalam arti pengukuran dari dimensi, dari volume, dari segi waktu juga akurasi. Lalu scene complexity, kalau misalkan kita teman-teman konstruksi nih, yang main di konstruksi, misalkan banyak di situ kita ada bangunan, ada MEP atau electrical plumbing. Tuh electrical plumbing tuh kayak listrik kayak gitu. Ada saluran pipa. Itu kan kalau kita gambar kan lama ya, kompleks gitu. Nah, reality capture itu dapat mendeliver data tersebut gitu. Lalu juga set access. Nah, set access ini misalkan kita mau bikin peta situasi daerah tersebut. Dengan mudah reality capture ini dapat mendeliver data tersebut gitu. Lalu speed, nah tadi kecepatan ya. Jadi dengan adanya data reality capture ini, kita juga bisa menambah kecepatan, yaitu kalau misalkan kita cepat berarti produktivitas meningkat gitu. Yang kedua, ada safety juga di sini. Nah, dengan data reality capture ini, kita tidak harus misalkan ke lapangan secara terus-menerus gitu. Jadi kita tinggal ngambil data tersebut, lalu kita bawa ke office untuk kita analisis. Nah, jadi mengurangi resiko juga di lapangan yang mungkin misal ada kecelakaan dari musuhan teman-teman yang di mining, mungkin ada kecelakaan dari DT atau dump truck segala macam gitu kan. Lalu misalkan yang di konstruksi mungkin bisa jadi adanya kegagalan dari strukturnya seperti itu yang bisa mengakibatkan pekerja-pekerjanya menjadi terkena dari kegagalan tersebut gitu. Nah, lalu juga kita bisa monitoring perubahannya nih. Monitoring perubahannya ini artinya kita bisa scan atau kita bisa dapatkan datanya, kita bandingkan
dengan data hari ini dengan data besok kayak gitu. Atau mungkin data bulan ini dengan data bulan depan, apa yang berbeda gitu. Gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan kita dalam memanage data, lalu juga melaporkan, reporting sangat mudah. Lalu yang ketiga di sini visualisasi. Nah, tadi yang sekarang yang mungkin yang agak sulit itu adalah bagaimana kita memvisualisasikan data gitu kan. Kalau misalkan kita hanya reporting berupa analisis saja gitu, hanya berupa data perhitungan gitu, itu kan dirasa kurang gitu ya kan. Semua perlu visualisasi gitu. Oh, ada foto kok, ada video kok. Nah, sekali lagi foto dan video tersebut hanya 2 dimensi gitu kan. Nah, kalau misalkan datanya dibutuhkan 3 dimensi, nah inilah reality capture dapat memprovide tersebut gitu. Lalu juga kalau bisa meningkatkan kolaborasi ya, karena dengan data reality capture ini bisa di-open oleh semua antar divisi gitu. Antar divisi operasional, divisi dari manajemen, manajerial gitu, atau mungkin dari BOD bisa melihat progresnya secara langsung kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, sebelumnya adalah teknologinya adalah ini. Teknologinya adalah total station. Kita biasa familiar ya pasti ya dengan total station lah ya kita tuh. Nah, jadi total station ini merupakan salah satu yang pengukuran yang analog juga nih, bersifat analog gitu. Karena kenapa? Kita hanya mendapatkan 1 point per second gitu. Artinya, kalau kita misalkan nih, mau mendapatkan data lahan gitu ya, lahan misalkan luas gitu, kita harus nembaknya banyak nih, banyak titik yang kita harus tembak, dan itu harus bentuk poligon tertutup, betul kan? Gitu. Kalau tidak tertutup, nanti pasti ada koreksi lagi, ya kan? Koreksi lalu sampai ketutup, baru kita generate kontur di sana biasanya seperti itu. Nah, hal itu sangat lama gitu, lama sekali. Nah, dengan menggunakan teknologi terrestrial laser scanner nih, kita berpindah nih ya, kita move on lah gitu. Move on dari yang analog ke digital gitu. Dengan menggunakan data terrestrial laser scanner ini gitu, kita tinggal diriin aja tuh si terrestrial TLS-nya, kita bilang TLS ya. Terrestrial laser scanner kita singkat dari TLS. Diriin aja TLS-nya, dia akan mengcapture data yang ada di lahan tersebut ya kan, dengan waktu cuman 2 menit gitu. Dan yang bisa di-capture adalah 2 juta poin per second. Nah, lebih cepat daripada ini gitu. Nah, sebagai gambarannya, antara TLS atau terrestrial laser scanner versus total station adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah titik-titik yang sebenarnya ini objeknya adalah jembatan gitu. Jadi teman-teman bayangkan saja ada objek jembatan, lalu kita mau bikin as-built drawing-nya gitu kan untuk terkait progress opnam gitu ya. Nah, ini ketika pasti akan kita titikin dulu nih sini. Kita akan tembak semua titik di sini. Ya kan? Nih. Dia akan nembak semua titik. Yang tadi 1 point per second ya. Ini. Nah, tapi kita tidak bisa lihat objeknya mana gitu ya kan. Nah, dibandingkan dengan TLS, nah ini TLS kita tinggal dirikan saja TLS-nya, lalu dia akan scanning jembatan tersebut dan hasilnya berupa data 3 dimensi dan objeknya pun terlihat pasti. Seperti itu. Jadi lebih cepat dalam hal produktivitas gitu. Lalu ini merupakan konsep utamanya dari TLS gitu. Jadi sebenarnya adalah yang ditembakkan adalah laser. Laser ditembakkan ke segala arah, ya kan? Secara menyeluruh, keliling dia. Nah, laser yang ditembakkan akan dibalikan lagi ke si TLS-nya, gitu. Outputnya berupa apa, gitu. Nah, outputnya ini berupa point cloud. Nah, namanya point cloud nih. Nah, point cloud itu apa sih, gitu. Point cloud itu merupakan data 3 dimensi, di mana dengan data point cloud ini kita bisa mendapatkan data visual 3 dimensi. Lalu kita bisa melakukan pengukuran dimensi di sini, panjang, lebar, tinggi, bisa langsung kita ukur di sini dan itu pasti akurat datanya. Dan nggak hanya itu, kita juga dapat koordinat XYZ-nya langsung. Gitu.
data XYZ, koordinat XYZ kita dapat gitu. Nah, selain point cloud, kita dapat apa? Dapat foto juga. Foto dari objeknya kita dapetin juga. Jadi dalam sekali scanning gitu kan, dalam sekali operasi TLS ini bisa mendapatkan data yang sangat banyak gitu, dan itu dapat membantu kita di lapangan seperti itu. Nah, jadi prinsip kerjanya si TLS ya kan, kita mau men-scan sebuah lahan gitu. Nah, kalau misalkan lahan itu kosong ya kan, kita tinggal berdirikan aja satu titik seperti itu, dia akan mendapatkan semua lahan gitu. Tapi bagaimana dengan misalkan kita men-scan lalu lahannya di tengah-tengah sini misalkan ada objek gitu kan, jadi kan kalingan ya gitu. Nah, kalau seperti itu kita harus pindahkan gitu. Jadi prinsipnya adalah apa yang mata kita dapatkan, maka data itu yang kita dapatkan gitu. Apa yang mata lihat itu yang didapatkan gitu. Jadi kalau misalkan ada kehalangan ya, jadi kita harus pindahkan nih, pindah gitu ke sini, gitu. Terus di sini ada objek lagi gitu kan. Oke, kita pindah lagi. Nah, seperti itu. Nah, dan dia harus beririsan antar titik scan, antar titik ya, titik berdirinya alat atau titik scan kita bilang, itu minimal 40% pertampalannya. Gitu. Kenapa gitu kan? Nah, karena agar antar titik scan ini 1, 2, 3 itu bisa saling nanti tersinkronisasi jadi satu link. Jadi satu data gitu. Jadi jangan berpikir wah nanti datanya terpisah dong kalau kayak gini, kita scan-nya satu, nah nanti datanya terpisah gitu kan. Enggak. Jadi si TLS ini sudah punya namanya fitur yang bisa meng-align-kan atau menyambung antar titik scan ini. Jadi nanti pada intinya, pada akhirnya ini akan menjadi satu data kesatuan seperti itu, dan dia akan saling menyambung gitu. Ini seperti ini ilustrasinya. Gitu. Nah, ini merupakan hasil data dari point cloud. Nah, itu tadi. Gitu. Jadi langsung berupa objek nih, 3 dimensi di sini. Gitu. Ini kebetulan waktu itu kita scan di bandara ya. Ini merupakan dari ininya terminalnya gitu. Menggunakan TLS ya, Terrestrial Laser Scanner. Jadi langsung berupa objek di sini, dan ini point cloud. Di setiap titik-titik di sini itu mengandung koordinat XYZ gitu. Jadi datanya sangat lengkap, dan ini kita nanti bisa kita ukur juga di sini, dimensinya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, luasnya berapa, volumenya berapa gitu. Nah, kita lanjut ke part 2. Ini di sini kita akan bahas digitalisasinya. Jadi di sini saya akan coba membawakan atau membahas tentang workflow-nya gitu. Workflow-nya bagaimana suatu objek ini bisa menjadi data point cloud. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada saat di tahap preparation atau kita bilang pada saat akuisisi data, nah, ini kita menggunakan teknologi terrestrial laser scanner, bahkan ada yang mobile laser scanner di sini, gitu. Nah, itu kita gunakan untuk mengakuisisi datanya, lalu data tersebut kita manage atau kita kolaborasikan dengan menggunakan software nanti, gitu. Nah, setelah data kita satukan ke dalam software, itu kita akan bisa kita taruh di server lokal. Biasanya suatu perusahaan punya lokal server ya biasanya, gitu. Nah, bisa juga diupload ke server yang ada di Leica seperti itu. Nah, nanti semua PIC yang in charge di suatu project tersebut atau di suatu perusahaan tersebut itu bisa membuka masing-masing di laptop atau di komputernya gitu, dengan
up to date dengan live, secara live seperti itu. Jadi sangat memudahkan sekali dari segi kolaborasi. Jadi artinya tidak ada yang kehilangan data nih, kehilangan data atau kehilangan informasi antar tim, antar divisi itu benar-benar saling komunikasi bagus dalam hal koordinasi seperti itu. Nah, hal ini juga sangat positif terkait dengan progres pekerjaan dari suatu proyek gitu kan. Dengan adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, kita bekerja juga akan lebih cepat gitu. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya. Saya mau jelaskan ini adalah salah satu jenis atau beberapa jenis terrestrial laser scanner yang tipenya statik. Nah, statik itu apa? Artinya statik itu dia harus berdiri di atas tripod gitu. Berdiri di atas tripod dan untuk mengakuisisi data, dia harus pindah antar titik. Jadi titik 1 dia pindah, titik 2, terus pindah lagi titik 3 gitu. Nah, yang ini pun dibedakan menjadi ada 3 sebenarnya, 3 secara garis besar. Jadi dibedakan berdasarkan apa? Range lasernya atau jarak jangkauan lasernya gitu. Jadi kalau untuk yang paling kecil itu 60 meter ini dia. Dan untuk yang sedang adalah 130 meter. Ini jangkauan jarak lasernya ya, gitu. Nah, untuk yang misalkan kebutuhannya ternyata, saya pengen scan-nya lebih dari itu karena area saya luas gitu kan. Nah, ada kita yang 1 kilo, lebih dari 1 kilo. Nah, bedanya apa nih antara yang ini, ya kan, antara yang ini. Jadi di sini ada kayak garis gitu, ya kan, dengan yang sebelah sini nih. Nah, karena yang sebelah sini, ya kan, yang 60 meter, yang 130 meter ini lebih gampang dalam operasinya gitu. Karena apa? Dia tidak perlu centering gitu. Jadi dengan tripod atau kondisi miring pun gitu, yang RTC 360 dan BLK 360 ini itu tidak masalah. Karena apa? Sudah mempunyai sensor IMU namanya, Inertial Measurement Unit gitu. Jadi dia akan mengkalibrasi kemiringan seperti itu. Nanti jadi outputnya datanya lebih bagus dan datanya tetap tidak miring atau datanya tetap stabil gitu. Nah, bedanya dengan P30, P40 dan P50 ini P-series kita bilang, itu adalah kalau ini memang harus centering gitu. Jadi dia belum dilengkapi dengan sensor IMU atau kita bilang IMU lah ya gitu. Nah, dia harus centering dia gitu. Dan dari segi akurasi ya kan. Nah, makin ke kanan itu makin bagus akurasinya. Nah, biasanya ini digunakan yang sebelah kanan ini biasanya digunakan untuk survei-survei yang membutuhkan high definition measurement atau kita bilang dengan standar akurasi yang tinggi. Misalkan untuk inspeksi jembatan, untuk inspeksi bendungan, ini kita biasanya menggunakan seri yang sebelah kanan gitu. Nah, kalau untuk kayak teman-teman dari mining nih, misalkan untuk kita mau volume stockpile gitu kan, kita biasa menggunakan yang ini, yang tengah ini, yang RTC 360 ini gitu. Nah, kalau yang BLK 360 ini itu lebih digunakan teman-teman dari arsitek interior gitu. Karena mereka hanya membutuhkan biasanya TLS yang tidak kecil dan mobile gitu, yang enak dibawa kemana-mana dan kegunaannya hanya untuk men-scan interior saja gitu. Untuk nanti dibawa ke Revit mainannya biasanya seperti itu. Untuk mendesain ruangan atau interior gedung selanjutnya seperti itu. Nah, lalu untuk yang ini adalah tipe laser scanner yang mobile nih, yang mobile. Tadi yang statik itu berdiri di atas tripod dan dalam pengambilan akuisisi datanya dia harus pindah antara satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau yang ini mobile laser scanner, nah ini tidak perlu berdiri di atas tripod gitu. Karena bahkan harus jalan gitu. Kalau
nggak jalan berarti bukan mobile kan gitu ya. Nah, ini ada yang bisa di-mounting di kendaraan, ini peruntukannya untuk area yang sangat luas gitu. Ini biasanya kemarin yang sudah pernah digunakan aplikasinya untuk inspeksi dari tol Trans Sumatera sebelum resmi digunakan gitu. Jadi setelah pekerjaan selesai, lalu di sana ada pekerjaan serah terima, si kontraktor akan men-scan mendapatkan data existing dari tol Trans Sumatera tersebut dengan menggunakan ini gitu. Dikarenakan panjangnya yang mencapai ratusan kilometer ya. Nah, itu tidak memungkinkan dengan menggunakan terrestrial laser scanner yang mode statik gitu. Itu kalau misalkan dengan yang statik akan membutuhkan waktu lebih lama gitu kan ya. Makanya mereka membutuhkan yang mobile seperti ini gitu. Lalu kalau misalkan nih kita areanya luas tapi kita juga ada gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang kita harus dapatkan data point cloud-nya seperti apa, kita bisa menggunakan yang ini, yang backpack gitu. Jadi dengan kita gendong saja, kita jalan ya kan, dia langsung mendapatkan data point cloud secara live langsung seperti itu, tanpa menunggu gitu. Nah, lalu kalau misalkan ternyata backpack besar sekali gitu kan. Nah, kita juga sebenarnya sekarang ada teknologi yang terbaru yaitu adalah Belka2Go. Wah, ini dengan kayak cangkir ya, atau mungkin seperti termos gitu ya. Termos gitu kan, dengan sebesar ini kita bisa langsung mendapatkan data point cloud secara live gitu. Lalu kalau misalkan untuk area yang lebih luas gitu, misalkan cakupannya gitu kan ya. Nah, kita bisa menggunakan yang BLK2 Fly gitu. Jadi dia terbang ini dia. Gitu. Jadi semua data sudah bisa kita akuisisi dengan cepat gitu. Ini tampilan saja dari jenis terrestrial laser scanner yang high definition tadi, yang memang akurasinya memang bagus ya. Di sini yang digunakan untuk pekerjaan inspeksi dari jembatan, inspeksi dari bendungan, gitu. Ini adalah tampilannya. Jadi di sini jarak lasernya adalah lebih dari 1 kilo, dan dia juga sudah dilengkapi dengan HDR gitu. Dia juga bisa dapat 20 second per scan, artinya membutuhkan waktu 20 detik saja per scan gitu. Lalu juga sudah dilengkapi dengan IP65 di sana gitu, dan memang data quality dari segi akurasi memang bagus, lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini gitu. Yang ini ya. Tapi secara akurasi pun sebenarnya memang kita setiap project berbeda-beda ya. Memang ada standarnya gitu ya, standar nilai ininya, ada akurasinya. Kalau misalkan memang dirasa cukup ya lebih baik atau lebih oke sih ini, karena memang lebih mudah ya pengoperasiannya seperti itu. Nah, ini salah satu workflow-nya ya. Workflow-nya jadi pada saat kita coba mengakuisisi data di lapangan ya kan, kita dirikan si TLS-nya dengan menggunakan tripod ya kan, tidak perlu centering gitu. Miring pun tidak apa karena sudah ada lengkap dengan IMU dia. Lalu TLS ini kita bisa koneksikan dengan smartphone, dengan tablet gitu. Nanti bisa itu dengan menggunakan software namanya Cyclone-Field 360. Nah, ini free download di Play Store ada, di iStore juga ada. Cyclone-Field 360 gitu. Nah, komunikasinya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Wi-Fi dia. Gitu. Jadi antara si TLS dengan smartphone atau tablet kita itu menggunakan Wi-Fi. Nah, nanti si smartphone-nya tersebut bisa mengendalikan ini, bisa mengendalikan si TLS-nya gitu. Nah, setelah kita scan, kita akuisisi data di lapangan sudah selesai gitu, dan sudah dirasa cukup gitu. Nah, kita pindahkan datanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan flash disk. Jadi nanti di unit TLS ini sudah ada flash disk-nya yang kita colok di sini. Dan itu besarannya 256 GB, cukup untuk sampai scan 1000 titik. Gitu dia. Nah, lalu kita pindahkan ke software-nya nanti. Jadi pada saat di office lebih enak ya kan, lebih tenang ya kan, lebih dingin, kepala juga dingin, otak juga dingin.
dari segi analisa lebih enak gitu. Nah, jadi kita panas-panasannya sebentar aja di lapangan gitu. Kita bawa ini ke lapangan, kita scan berapa titik, selesai. Paling nggak sampai 1 hari, setengah hari cukup. Udah dapat semua, kita bawa ke kantor, baru kita lakukan analisis dengan benar di sana. Itu lebih baik seperti itu. Gitu. Nah, ini ada videonya yang menggambarkan lebih detail bagaimana cara pengakuisisi data di lapangan dan bagaimana cara workflow-nya ya dia. Workflow-nya dari sisi pengambilan TLS ini. Gitu. Nah, ini tripodnya. Dia berdiri di atas tripod. Tinggal on saja, lalu dikonekkan dengan tablet menggunakan WiFi. Kita tinggal scan saja, tinggal play, dia akan scanning atau akuisisi data secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini merupakan hasilnya seperti ini. Ini fotonya. Dan ini mudah dipindahkan kemana-mana. Nah, pindah lagi karena banyak obstacle-nya ya. Jadi harus pindah gitu. Ini merupakan data point cloud-nya yang kita bisa lihat langsung di tablet secara live. Nah, lalu setelah itu kita bisa pindahkan datanya ke laptop gitu dengan flash-nya kita cabut gitu. Nah, ini juga ada video singkat juga mengenai terkait ini ya, terkait volume stockpile nih ya. Pengambilan datanya seperti ini. Suaranya nggak nyala ya, nggak jalan suaranya ya. Nah, ini kita dirikan satu titik, lalu kita tinggal play saja, dia akan scan otomatis, seperti itu. Kita pindah lagi, kita kelilingin gundukannya atau stockpile-nya, bisa untuk volume cut and fill, volume dari stockpile batu bara. Nah, ini hasilnya seperti ini, yang sudah kita olah dalam software ya, hasil dari scan-nya tadi. Ini dia, seperti ini. Nah, ini ada yang bulat-bulat ya di sini ya, ini bulat nih, bulat ya. Ini merupakan titik berdirinya si TLS tadi atau terrestrial laser scanner tadi, gitu. Si volumenya ini atau gundukannya stockpile-nya ini kita jadikan mesh dulu, ya. Kita proses meshing di dalam ininya dalam softwarenya. Lalu nanti kita langsung bisa create volume seperti itu. Dan ini nggak hanya itu, kita juga bisa generate report dari software tersebut gitu. Jadi nanti sudah ada visualnya, sudah ada data pengukuran volumenya, seperti itu. Ini juga salah satu contoh cara akuisisi data di lapangan dengan menggunakan TLS. Simple, yang ini harus centering ya, yang ini ya. Karena memang ini digunakan untuk inspeksi jembatan di sini. Jembatan yang ada sininya. Nah, ini contoh pengambilan data juga yang di kantor Leica ya. Gitu. Jadi dengan menggunakan smartphone gitu, kita bisa integrasikan atau kita bisa koneksikan dengan TLS-nya di sini dengan koneksi WiFi. Nah, ini dia lagi sedang
yang proses scanning, mendapatkan data point cloud. Nah, setelah proses scanning selesai, dia akan mengcapture foto, gitu. Jadi dia dua kali berputar. Nah, ini contoh datanya tuh, data point cloud-nya atau data hasil scan-nya yang sudah kita bisa lihat dari HP kita langsung. Sorry agak putus-putus, nanti kalau misalkan mungkin mau lihat video lebih detailnya akan saya kirimin. Nah, ini contohnya, contoh image-nya ya atau fotonya ya. Ini memang tidak tidak berwarna karena hanya visual saja. Gitu. Lalu ini merupakan data atau hasil data point cloud-nya yang kita bisa lihat langsung di HP atau di smartphone kita. Nah, lalu data yang sudah kita scan ya kan, udah kita ambil di lapangan itu kita analisisnya di mana atau kita larikan kemana gitu. Jadi kita data-data yang tersebut yang sudah scan tadi kita registrasikan nanti di software ya, namanya software Cyclone namanya gitu. Nah, di software Cyclone ini adalah semua kita bisa langsung melakukan analisis gitu. Mulai dari perhitungan dimensi, panjang, lebar, tinggi, luasan gitu. Itu juga bisa langsung di sini. Lalu volume juga, terkait volume juga bisa di sini juga. Jadi semua analisis kita bisa lakukan di software Cyclone ini. Gitu. Nah, lalu untuk yang mobile laser scanner atau dynamic ya, ini merupakan salah satu teknologi yang terbaru ya, di mana laser scanner ini bisa mobile gitu, kita dengan jalan aja gitu, kita bisa mendapatkan langsung data point cloud-nya, data 3 dimensi kita bisa dapetin kayak gitu. Nah, ini ada videonya. Jadi dengan cukup jarak jalan begitu, nah ini kita bisa mendapatkan langsung data point cloud-nya atau 3 dimensinya seperti ini. Nah, itu. Ini kita lakukan di software Cyclone. Mengapa kok ada yang mobile gitu? Karena dirasa yang statik ini itu lama gitu. Makanya berbeda-beda ya, kebutuhan berbeda-beda, lalu tantangan di setiap project juga berbeda gitu kan. Makanya kita coba menjawab beberapa handling objection tersebut kayak gitu sih. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan atau mungkin kita bisa lihat dari segi waktunya, bahan pertimbangan dan juga mungkin bahan studi juga di sini. Jadi dengan menggunakan yang dynamic atau mobile ya kan, mobile laser scanner ini, kita bisa melakukan akuisisi data ya, suatu gedung gitu ya, dengan luasan hingga 245 meter ya kan. Ini dengan waktu 21 menit untuk capture data atau akuisisi data. Cukup 21 menit. Gitu. Lalu dibutuhkan 44 menit untuk processing datanya hingga menjadi seperti ini. Gitu. Jadi total hanya 65 menit gitu. Jadi lebih cepat, sangat cepat sekali bahkan gitu. Nah, lalu dari data ini untuk menjadi seperti ini, ya kita biasa bermain di Revit biasanya gitu. Dan membutuhkan waktu 23 menit gitu. Jadi total tidak berhari-hari lagi, bisa dilakukan dalam 1 hari full akuisisi data dan processing data hingga sampai ke delivery datanya. Jadi tidak lama-lama lagi dan kita bisa langsung mencapai progres dengan cepat gitu. Nah, ini part ketiga. Ini merupakan studi case atau yang pernah kita lakukan dalam pemanfaatan teknologi terrestrial laser scanner ini. Nah, jadi manfaat dari atau aplikasi dari terrestrial laser scanner ini banyak sekali gitu. Jadi bisa virtual tours. Jadi dari data point cloud tadi yang kita dapatkan, kita bisa
view-nya seperti drone seperti itu. Jadi kita bisa lihat tampak atasnya, bisa kita tampak samping, tampak bawah juga kita bisa lihat gitu. Nah, lalu clash detection ini apa nih? Biasanya kalau di teman-teman dari oil and gas biasanya yang bermain di sini. Jadi dia ada kayak retakan atau dari kebocoran dari pipa gas atau pipa oilnya gitu kan. Itu kita bisa dapatkan tuh data itu. Jadi kita bisa deteksi gitu kan, clash-nya di mana atau retaknya di mana gitu. Nanti kita bisa modeling. Nah, itu dia. Itu yang biasa teman-teman dari oil and gas butuhkan gitu. Lalu untuk teman-teman konstruksi juga scan to beam. Wah, kalau di konstruksi tuh biasanya yang hitsnya tuh BIM, building information modeling gitu. Biasanya kalau building information modeling itu makanannya adalah 3 dimensi ini gitu. Ya, jadi terrestrial laser scanner ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Lalu kalau untuk building juga ada vertical analysis atau verticality analysis. Jadi kita bisa tahu nih verticality-nya atau ketegakan dari segedung itu seberapa bagus gitu. Apakah dia ada miring kayak gitu. Itu kita bisa lihat gitu. Dengan cara membandingkan point cloud to point cloud gitu. Jadi sangat-sangat transparan, kita bisa langsung analisa di situ juga. Lalu juga bisa scan to plan. Wah, scan to plan ini apa? Biasanya nih teman-teman dari plantation atau kita bisa bilang yang berbau dengan tangki nih gitu. Nah, tangki juga itu juga kita bisa lakukan pengecekan inspeksi dari tangkinya gitu. Nah, tangkinya ini biasanya apakah bentuknya itu masih rounded atau sudah berubah bentuk. Nah, itu kita bisa lakukan analisisnya gitu. Lalu juga dari tangki itu kita bisa dapatkan data point cloud atau data dari volumenya juga gitu. Volume tangki ini berapa ya gitu. Kita bisa lakukan itu pengukurannya dengan menggunakan TLS yang ini gitu. Lalu juga facility management terkait asset collection. Jadi kita bisa misalkan ada satu area luas gitu, sudah ada pembangunan baru tapi ternyata areanya atau di soft drawing belum update. Nah, kita bisa lakukan dengan TLS ini. Untuk visualisasi yang tadi saya sampaikan juga bisa. Tank inspection yang tadi scan to plan sama. Lalu juga ini untuk konstruksi lagi floor flatness and levelness. Nah, ini dia. Jadi untuk dari kerataan dari pada saat kita pengecoran gitu. Untuk leveling dari pengecoran itu bisa menggunakan TLS ini. Gitu. Lalu juga di sini ada volume calculation ya di sini. 2D and 3D CAD drawings seperti itu. Nah, digital evidence. Nah, ini yang menarik juga nih. Jadi di luar dari teman-teman mining, teman-teman konstruksi, teman-teman oil and gas, untuk public safety kita bilang, public safety. Nah, TLS ini, terrestrial laser scanner ini sudah digunakan oleh membantu kepolisian RI ini. Waduh. Untuk merekonstruksi kejadian kecelakaan di lapangan gitu atau kecelakaan di jalan, kecelakaan atau ada tragedi bom. Wah, kayak waktu itu terakhir di Makassar ya kalau nggak salah itu ya. Nah, itu ada bom meledak ke sana, kita pakai terrestrial laser scanner ini untuk mendapatkan data objeknya yang ada di situ. Lalu kita bawa ke software, kita lakukan analisis di sana dan nanti hasilnya berupa video gitu. Video tentang kejadiannya seperti apa runtutannya. Dan itu membantu bapak-bapak polisi di sana untuk memecahkan kasus tersebut gitu. Itu dia. Nanti coba saya tampilkan deh. Ada yang hits sekarang itu, yang lagi hits itu ada yang baru ini, nanti saya tampilin ya aplikasinya seperti apa. Nah, ini contohnya untuk yang di teman-teman mining dulu ya. Teman-teman mining ini contohnya adalah batu bara ya, stok batu bara di sini. Ini ada di site-nya Balangan waktu itu. Nah, ini kita yang merah ini merupakan titik kita scan atau titik berdirinya alat di sini. Yang merah ini. Seperti itu. Nah, ini. Kita keliling gitu. Kita dapetin datanya. Nih. 12 titik scan di sini. Kita scan dengan 12 kali titik pengambilan. Dengan menggunakan yang 130 meter TLS-nya. Nah,
Lalu data tersebut kita bawa ke software Cyclone untuk kita lakukan analisis dari volumenya. Nah, ini merupakan hasil dari analisis volumenya. Ini dia. Ini hasilnya nih. Nah, di sini ada level itu elevasi. Elevasi. Jadi kita mendapatkan kalkulasi volume berdasarkan elevasi. Gitu. Dan di sini kita bisa atur elevasinya di step, nanti ada di sini. Per 1 meter ke, per 2 meter ke, per 5 meter, kita bisa set di sini. Seperti itu. Nah, jadi dia akan menghitung volume per elevasi di sini dia. Gitu. Ada volume plus, volume min. Wah, itu apa gitu kan. Nah, volume plus itu adalah volume yang elevasi di atas, elevasi dari titik elevasi ke atas. Ini volumenya berapa? Lalu volume min ini dari titik elevasi ke bawahnya berapa, gitu. Jumlah dari ini itu merupakan volume atau kalkulasi volume aktualnya, seperti itu. Itu. Nih, di sini ada di sini. Jadi reportnya di sini ada semua. Perhitungan di sini ada semua di sini. Gitu. Jadi pada di elevasi 0,3 meter gitu kan. Berarti volume atasnya itu 3.574 meter kubik. Ya. Volume bawahnya itu 5.655 itu dia. Kayak gitu. Jadi per elevasi. Nah, ini merupakan contoh datanya lagi. Ini yang sudah kita masukkan ke dalam mesh ya, atau sudah kita proses. Bahkan kita sudah generate kontur juga di sini. Ini dia. Ini bisa kelihatan ya konturnya di sini, gitu. Nah, ini merupakan kalkulasinya, volume. Jadi kita bisa mengukur volumenya per stockpile, jadi bukan per elevasi lagi. Gitu. Misalkan ada 3 gundukan di sana. Gitu kan. Kita mau ngitung volumenya berapa ya gitu. 3 gundukan ini gitu kan. Nah, kita bisa set di software Cyclone-nya per gundukan tuh berapa volumenya gitu. Nih, keluar di gundukan 1 atau stockpile 1 itu 2.280 meter kubik nih. Di sini. Lalu di stockpile 2 itu 443 meter kubik. Sedangkan di stockpile 3 itu 312 meter kubik. Seperti itu. Ini untuk yang teman-teman mining nih biasanya nih. Gitu. Dan nggak hanya batu bara ya. Untuk pasir gitu ya. Bahkan yang lebih agak di luar out of the box ya. Salah satu dari klien kita juga itu ada yang untuk stockpile-nya adalah stockpile dari gula. Gitu. Kita lakukan volume calculation juga di sana. Gitu. Nah, ini untuk contoh studi kasus lainnya. Ini untuk inspeksi tangki, ya kan? Jadi ada tangki seperti itu. Nah, dengan bukaan yang tidak lebar gitu ya. Nah, bagaimana nih kita mau dirikan tripodnya gitu kan ya? Padahal kan TLS ini kan harus berdiri di atas tripod. Nah, kita lakukan dengan scanning terbalik gitu. Dengan tripod yang khusus ini. Tripod khusus. Nah, dia akan masuk ke dalam nih si ininya nih. Si TLS-nya, dia akan masuk ke dalam ini. Nah, ini yang ada di kanan kirinya ini merupakan hasil data dari scanning yang sudah kita olah di software Cyclone-nya. Seperti ini. Nah, di sini nampak nih ada yang cembung ke dalam gitu kan, atau cekung di luar kayak gitu. Ini kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini merupakan analisisnya. Jadi nanti di software Cyclone tersebut itu akan dibandingkan dengan bentuk silinder sempurnanya gitu. Jadi nanti kelihatan deviasinya gitu. Kelihatan deviasinya bentuk dari silindris yang sempurna ini, dan ada data yang nih agak cekung ke dalam ya. Ada yang cekung keluar juga nih, keluar ini. Nah, ini. Seperti ini. Jadi kita bisa lakukan analisis di sana. Seperti itu. Nah, ini bahkan juga ada dari legenda dari warnanya ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini.
Di mana yang merah ini dia cenderung lebih keluar nih atau berarti cekung keluar berarti dia. Sedangkan yang biru ini dia ke dalam gitu. Seperti itu. Ini salah satu contoh juga dari penghitungan volume yang ada di tangki ini lagi hampir mirip memang dengan perhitungan kalkulasi volume dengan yang ada di stockpile seperti itu. Dia bisa per elevasi gitu. Jadi ketahuan volume per elevasi berapa dan juga bisa langsung volume satu tangki menyeluruh seperti itu. Nah, ini contoh untuk teman-teman konstruksi ya. Wah, mungkin konstruksi di mining kan juga ada ya gitu ya. Banyak biasanya ada jembatan juga. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya ya. Ini digunakan untuk inspeksi jembatan, bahkan untuk monitoring jembatan, ya kan, di mana menggunakan yang memang high definition. Ini dia. Ini di mana ini jaraknya up to 1 kilo yang ini. Ini berdiri alat 4 kali di sini. Seperti ini. Nah, lalu hasil datanya adalah seperti ini. Wah, ini dia. Nah, ini data ini sudah measurable, artinya bisa diukur dari segi panjang, dimensi, atau lebar, tinggi, itu bisa kita ukur. Jadi bentang sini berapa panjangnya, itu bisa. Tinggi kabel state bridge-nya berapa, itu kita bisa dapatkan secara langsung, gitu. Dan ini kita bisa juga atur, kita mau view dari atas, view dari bawah, dari samping, itu bisa banget. Gitu. Ini secara menyeluruh tampak atas, ini dia. Ini struktur jembatannya dari sini sampai sini. Ini kita bisa lihat ya. Dari tampak atas, bahkan lingkungan sekitarnya juga kita bisa dapatkan juga. Nah, kalau misalkan oh iya saya cuma mau gambar jembatannya aja nih gitu. Saya mau data jembatan aja. Nah, ini kita bisa hilangkan di software Cyclone. Gitu. Jadi kita bisa menghilangkan objek yang kita tidak pakai atau kita ingin kita tampilkan, kita bisa hilangkan. Jadi kita fokus dengan objek yang akan kita tampilkan saja, itu bisa. Gitu. Nah, ini juga terkait tadi jembatan tadi, kita bisa potong-potong dia. Misalkan bagian dari pondasinya kita mau cek kayak gitu, ini kita bisa tampilkan. Lalu kita mau cek dari dia struktur dari atasnya seperti apa gitu kan, kita bisa tampilkan juga hanya struktur atasnya saja gitu, seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, di sini kita bisa langsung mengukur ya, mengukur dimensinya gitu. Apakah memang ada perubahan ukuran ya kan? Itu juga ada salah satu indikasi juga ya dari apakah jembatan ini ada sedikit pergeseran ya kan? Kita bisa lihat juga dari sini, dari pengukuran dari yang ada dari dimensi ini juga, dari struktur dari atasnya gitu. Kalau misalkan per hari atau per bulan, biasanya kita lakukan per bulan biasanya. Misalkan ada perubahan dari dimensi ini, berarti ada pergeseran dari jembatan tersebut. Nah, makanya kita biasanya ada maintenance secara menyeluruh tuh nanti. Dari sisi pondasinya, dari sisi struktur bagian atas, seperti itu. Nah, ini kita bisa modelkan juga secara penuh yang tadi saya bilang. Kita bisa hilangkan objek-objek yang kita tidak inginkan, ya kan? Tadi masih ada di sini kayak vegetasi ya, di sini di samping-sampingnya gitu. Nah, kita mau fokus dengan objek yang mau kita tampilkan saja. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita bersihkan istilah datanya di software Cyclone tadi, seperti ini. Nah, ini juga sampai dengan ke plat dari sambungan bagian struktur bagian bawah juga terlihat di sini, gitu. Jadi sangat detail ya, sangat detail dan akurat, gitu. Nah, lalu ini aplikasi di teman-teman elektrik nih, waduh. Teman-teman elektrik nih biasanya bagian dari ini juga ya, dari operasional dari suatu project atau mungkin dari klien yang memang berkecimpung di electrical gitu ya.
Jadi mereka biasanya keluhannya itu, saya mau pindahin si sutet kayak gitu. Saya mau relokasi sutetnya gitu. Saya mau dapetin data, areanya juga terkait dengan, posisi mana yang bagus untuk sutet tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan, pengambilan data dengan menggunakan TLS ini gitu. Jadi dari ini kita dapetin data, si, sutetnya kayak gitu. Lalu juga data sekitar kita bisa extracting kontur juga di sana. Dan memang nanti analisisnya lebih ke kira-kira di titik mana gitu, yang memang lebih stabil dari si sutet ini akan berdiri gitu. Nah ini contoh datanya yang sudah kita lakukan pengambilan dengan TLS ya. Ini dia, jadi tampak di sini kelihatan ya. Ini ada sutetnya di sini, nah di sini ada gardu induknya di sini, gitu. Jadi untuk aset collection ya kan, aset collection artinya pengumpulan data aset yang kita punya gitu ya, itu sangat memudahkan sekali dan sangat memungkinkan gitu, gitu. Dan ini sekali lagi tampilan dari atas ini bukan menggunakan drone tapi dengan menggunakan TLS. Karena TLS-nya ini bisa view-nya bisa dari atas, samping, bawah, kanan, kiri, sangat bisa sekali seperti itu. Lalu juga ini teman-teman dari desain interior nih. Nah ini waktu di tahun 2021 pada saat pandemi itu, ini ada project untuk revitalisasi bangunan lama nih. Ini ada di Gereja Kayu Tangan di daerah Semarang itu. Nah ya salah satu objektifnya adalah kita mau reserve atau kita mau mendapatkan bangunan aslinya gitu, untuk mempertahankan otentik dari bangunan tersebut gitu. Makanya kita lakukan scanning atau akuisisi data dengan TLS ini. Itu. Jadi bagian luar kita dapatkan, lalu bagian dalamnya kita dapatkan juga seperti ini. Ini merupakan hasil data point cloud-nya, ini yang atas ini. Lalu ini bagian dalamnya data point cloud. Ini real-nya seperti ini. Real objeknya atau real dalamnya gereja ini seperti ini. Lalu kita dapatkan datanya seperti ini, menjadi seperti ini. Yang sebelah kanan ini. Itu. Nah, ini data keseluruhan berupa point cloud yang sudah kita modelkan, hasil dari sini. Gitu. Ini tampaknya seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung upload di Google seperti itu. Jadi nanti si Google Map yang sudah 3D ya gitu ya, itu bisa menampilkan data objek bangunannya langsung gitu, secara 3 dimensi. Itu yang tadinya kita hanya melihat 2 dimensi saja gitu kan ya, hanya melihat dari oh ya nih cuma Google Street View gitu kan ya. Nah, kita bisa mendapatkan langsung juga data 3 dimensinya di Google Map gitu, dengan menggunakan TLS tadi gitu. Nah ini teman-teman konstruksi ini biasa digunakan untuk ini create 2 dimensi as build bisa, lalu create 3 dimensi model juga bisa gitu. Lalu juga untuk yang tadi untuk kolaborasi antar divisi ya gitu, antar divisi, dan untuk koordinasi lebih bagus, lebih enak, dan untuk top management juga sangat efisien nih. Jadi untuk melakukan pengambilan keputusan juga ya, decision maker atau decision making terkait harus dibagaimanain gitu kan. Misalkan kita punya ada suatu objektif gitu kan ya, atau ada suatu halangan gitu, atau ada yang harus kita klarifikasikan. Ini kita tinggal ambil aja datanya di lapangan, kita buka bareng-bareng gitu, kita duduk bareng-bareng, kita selesaikan di situ di office, tidak harus di site atau di lapangan seperti itu. Jadi sangat memudahkan sekali gitu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan gitu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman nih. Wah, udah 9.18. Wah, berarti saya 1 jam saya nih. Ya, oke, terima kasih yang telah menonton, yang telah melihat seminarnya dari Mas Reza Firmansyah.
topik yang dibicarakan adalah terkait dengan TLS ya, Terrestrial Laser Scanner. Ini bisa banyak aplikasinya terkait dengan stockpile, ditambang, di quantity dari volume yang akan mungkin diserah terimakan kepada dari pemilik lahan iup kepada pembeli lah. Pembeli mungkin bisa volumenya dapat dihitung secara detail. Dan kedua, pada bidang konstruksi kita bisa lihat banyaknya BIM ya. Sekarang banyak modeling dari bangunan itu yang sangat real ternyata, dan inilah salah satu gadgetnya lah. Gitu. Dan juga berbagai manfaat lainnya seperti ya, kalau di geologi mungkin dari geoheritage-nya lah ya, geowisatanya mungkin bisa diaplikasikan, dan mungkin yang inilah ya, kondisi-kondisi ya purba ya, maksudnya yang geologi, maksudnya kayak peninggalan masa purba kayak dinosaurus, fosil atau apa kan masih bisa direkonstruksi dengan menggunakan ini ya. Itu mungkin tahap advance lagi, tergantung dari biayanya lagi kan. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan tolong subscribe, like, tombolnya, mungkin ada notifikasi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.